Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat Taslih TV yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang Allah berikan kemampuan untuk terus beribadah semaksimal mungkin kepada Allah. Nah, teman-teman, kemarin kita di pertemuan sebelumnya membahas atau bincang bersama dua ustadz yang ada di yang bersama saya hari ini tentang kemarin pembahasan atau pertemuan sebelumnya kita pembahasan tentang qasar salat. Tahu salatnya seorang musafir yang kemarin sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Muhammad Khalil, beberapa syarat dan beberapa masalah yang berkaitan dengan qasrus shalah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan juga tentang salatnya seorang musafir, yaitu tema atau bab jamak atau menggabungkan dua salat di satu waktu. Kita sapa dulu nih guru kita, ada Ustadz Muhammad Khalil. Assalamualaikum Ustadz Khalil. Dan guru kita Ustadz Bambang Ridho yang ada di sebelah sana. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Seger? Masih seger. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, mungkin nanti kita serahkan ke Ustadz Khalil dan Ustadz Ridho juga. Nanti saya juga ikut bertanya dan ikut mengomentari atau bertanya tentang atau seputar pembahasan salat yang dijamak atau menjamak salat bagi seorang musafir. Silakan Ustadz Ridho, saya berikan waktu juga buat Anda. Baik, kemarin sempat kita singgung ada jamak menggabungkan sholat itu kan ada dua macam. Ya, ada jamak takdim, diawalkan didahulukan, ada jamak takhir diakhirkan gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih syarat-syarat seseorang boleh menggabungkan dua sholat. Yang tentu kemarin sudah kita bahas juga ya, ada paket-paketnya nih Ustaz. Ada zuhur sama asar ini satu paket, kemudian maghrib sama isya ini satu paket. Nah, kita mungkin mulai ke jamak takdim dulu Ustaz. Syarat-syaratnya apa nih Ustaz? ya. Baik, langsung saja kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah membahas bahwasanya jamak takdim itu jamak yang didahulukan. Berarti kalau zuhur dan asar berarti sholat asarnya di waktu zuhur. Jadi zuhur dulu kemudian asar di waktu zuhur. Kemudian juga kalau maghrib dan isya berarti maghrib dulu dan isyanya ini dilakukan di waktu maghrib. Itu ya jamak takdim ya, agar punya gambaran ini jamak yang didahulukan, menggabungkan. Dan paketnya juga begitu. Paketnya begitu. Jadi zuhur asar maghrib isya. Nah, jadi paketnya harus begitu. Nah, syarat yang pertama yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah rahimahullah tabaraka wa taala ketika seorang akan melakukan jamak takdim itu adalah tertib. Artinya tertib memulai dengan sholat yang memiliki waktu itu. Kan kalau zuhur sama asar itu waktunya siapa? Waktunya zuhur kan. Jadi, nah zuhur inilah yang didahulukan. Jadi harus zuhur dulu baru kemudian asar. Begitu juga maghrib isya, berarti maghrib dulu baru kemudian isya. Apabila didahulukan, saya sholat asar dulu baru zuhur, nah, ini nggak bisa, kan dahuluin yang punya waktu ya. Jadi harusnya punya waktu didahulukan, zuhur dulu baru kemudian asar, maghrib dulu baru kemudian isya, begitu. Nah, berarti gini Ustaz, kalau tadi kalau kita jamak takdim tapi kita contohnya tadi zuhur dan asar kan tertib ya, artinya yang punya sholat yang punya waktu itu dulu, zuhur dulu baru asar. Kalau tadi antum bilang kalau orang ngerjain asar dulu baru zuhur, nggak bisa, artinya gimana Ustaz? Sholat yang zuhurnya sah atau tidak, sholat asarnya sah atau tidak, atau ada yang sah nanti ada satu yang harus diulangi gitu Ustaz? Ya. Jadi kalau seandainya yang asar didahulukan nih ya, kasusnya kan asar didahulukan. Kalau tadi diurut kan nggak udah sah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau asar didahulukan, asarnya jadi nggak sah. Asarnya nggak jadi nggak sah. Jadi kan syarat ini kan syarat jamak takdim. Jadi asarnya nggak dianggap. Dia mau digabungkan sama siapa, orang dia didahulukan. Kan yang ngikut zuhur. Nah, tapi kalau dia nanti kemudian sholat zuhur, berarti zuhurnya sah. Nah, dia mau sholat asar nyambung lagi.
Kalau dia Itu sadar sholat misalkan asar. sholat asar, berarti sholat asarnya 2 kali. Tapi kan yang pertama sudah nggak dianggap, tidak dianggap, dianggap, jadi tidak nggak dianggap. dianggap. Sekalipun secara bentuk ini ada 4 rakaat Iya. tapi nggak dianggap. Oke, Karena tidak sesuai syaratnya kan begitu. tertib, harus tertib. Iya harus tertib. Oke. Niatnya kapan Ustaz? Seorang itu kan kalau di qasar salat ketika Takbiratul takbiratul ihram, ihram, apakah ya. semua ibadah pun dalam ibadah mazhab Syafi'i, perspektif mazhab Syafi'i, setiap ibadah niatnya saat bersamaan dengan Awal sholat. awal Ya. sholat. Apa gimana Ustaz? Nah ini kan uniknya kalau di jamak ini kan berarti kan menggabungkan 2 ibadah. Nah iya benar. Nah kalau kosor kan dia kan ya satu ibadah Satu aja. ibadah. Kan kita fokus. Kalau kosor itu hanya meringkas. Ringkas. Zuhur ya diringkas, asar ya diringkas. Tapi kan satu ibadah. Oke, iya. Kalau jamak ini kan 2. Dua menggabung dua, ya. Menggabungkan 2. Sehingga di sini ada tempat-tempat yang niat itu harus hadir terus agar Wah, ada. Nah betul. ini. Jadi makanya disebutkan oleh para ulama pertama, ketika seorang akan melakukan jamak takdim, berarti dia mulai meniatkan itu pada sholat yang pertama. Sholat yang pertama. Iya, sholat yang pertama. Apakah bersamaan dengan takbiratul ihram ataukah udah dapat 1 rakaat kemudian niat Iya. jamak, bebas lah. Yang penting niat itu sudah dimulai dari sholat pertama. Misalkan Sholat di zuhur, pertama. Ya, sudah zuhur. masuk zuhur, dia sudah sholat zuhur, baru kepikiran saya mau digabungkan nih sama asar, boleh. Selama dia belum keluar dari sholat yang pertama. Oh. Oh, artinya Ya. misalnya sebelum salam gitu, Ustaz. Iya, sebelum Ada salam. keluasan, Iya, ya? ada Ada keluasan. keluasan. Ya, ada keluasan. Ada keluasan Karena tuh. sekali lagi ini kan bukan berkaitan satu ibadah. Tapi dua, Ini ya. merekatkan gitu. Kan Merekatkan. menjamak, menggabungkan. Jadi sehingga harus ibaratnya harus ada perekat di sholat pertamanya. Jangan ujung-ujung dia nggak ada niat sama sekali, salam mikir, Gitu "Oh, ya. jamak lah." Gimana mau nyambungnya kan nggak ada Betul, betul. nyambungnya Iya, ya. masuk akal, Gitu. masuk akal. Iya, nggak ada nyambungnya. Alasan Jadi masuk dia akal. harus ada dulu di sholat pertama, kemudian berlanjut niat itu berikutnya Berarti gitu. nggak mesti dari sejak awal itu Ustaz ya. Enggak. Takbiratul ihram. Tapi itu apa ada afdalnya Utamanya apa? Oh, tentu utama. ya utamanya niat itu tentu dari awal gitu. Kalau dia ketika dia mau sholat duhur langsung dia meniatkan kan, misalkan dia mau jamak kosor nih plus misalkan, jadi langsung niat sholat duhur fardu duhur dikosor dan dijamak dengan asar gitu langsung. Afdaliyahnya ya. Iya, dalilnya. Secara Kalau itu usolli fardu duhuri qasran jam'an ma'al asri gitu kan. Jadinya kayak gitu. Qasar jam'an. Ma'al asri. Iya, gitu. Ya artinya gini, Ustaz. Aplikatifnya gini, misalnya gitu, Ustaz. Ya. Ada orang lagi dalam perjalanan gitu kan. Terus dia sholat zuhur gitu kan, sholat zuhur, Allahu Akbar gitu kan. Sebelum salam dia baru keingetan, Iya. pengen jamak nih, oh jamak Atau ya. dia baru sadar Baru sadar. safar gitu kan. Oh ya boleh Jamak ya nih. jamak ya. Gitu. Berarti boleh, Ustaz ya. Iya, boleh. Sebelum, karena dia belum keluar dari sholatnya itu ya. Iya, selama belum keluar dari sholat yang pertama. Oke, Itu siap. teorinya. Selanjutnya, Ustaz. Baik, selanjutnya adalah syarat yang penting juga. Tadi berarti ada syarat niat ya, niatnya harus di ini ya di sholat yang pertama. Syarat yang berikutnya adalah mualah, yang disebutkan berkelanjutan antara 2 sholat. Jadi antara 2 sholat, sholat pertama, sholat kedua nih berkelanjutan. Maksud berkelanjutan tidak ada pemisah yang jauh. Nah, mudahnya nih pemisah yang jauh ini kalau para ulama mengatakan orang di masa itu tidak bisa melaksanakan 2 rakaat. Oh, Nah, itu maksudnya pemisah yang jauh. Jadi misalkan dia cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya, gimana kabar? Baik. Lanjut sholat lagi kan itu aman. Ya, masih boleh. Mau masak mie itu? Lah, itu dia. Masaknya butuh berapa menit Nah, gitu. kan itu dia. Bahkan disebutkan kalau dia pun bisa bersuci langsung kembali. Selama tadi masanya tadi tidak bisa dia orang. iya, Dua dua rakaat. Kalau tadi bisa 2 rakaat berarti ini sudah pemisah. Oh, Ya nggak bisa lagi dia menggabungkan. Itu ukurannya Ustaz? Iya ukurannya. Ukurannya 2 Jadi rakaat. mualah itu. Jadi lanjut antara salam sama takbiratul ihram untuk sholat yang kedua lanjut. Jadi jangan ada pemisah yang jauh tadi atau yang panjang tadi. Iya. Oke, siap. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Ustaz. Ya selanjutnya adalah syarat yang penting juga selanjutnya kalau dia mau menjamak. Ini kan yang dijamak kan jadi asar ya, asar ke zuhur. Iya. Atau isya ke maghrib kan gitu kan ini takdim ya. Itu Maka dia harus memiliki satu keyakinan atau prasangka kuat bahwasanya sholat yang pertama ini sah. Iya. Nah, sholat yang pertama sah, baru dia bisa menggabungkan. Kan bisa jadi orang ragu sholat pertama itu saya sholatnya sah atau enggak sah gitu. Coba. Ada satu kasus lah misalkan. Oh gitu, Ustaz. Iya, jadi nggak bisa dia atau gabungkan. Misalkan nih contoh, misalkan misalkan apa ya contohnya dia setelah misalkan dia tadi kan awalnya ragu
Saya tadi sudah wudhu atau belum? Oke. Gitu kan, sudah wudhu atau belum? Kan kalau kita kan hukum asalnya kalau dia memang sebelumnya sudah wudhu tapi dia ragu batal atau enggak kan diambil masih dia suci. tetap masih suci kan gitu kan. Setelah selesai sholat, salam gitu. Kemudian dia sadar bahwasanya memang dia tadi belum wudhu gitu atau tadi sudah batal gitu. Iya, Jadi ragu lah setelah dia. wudhu, enggak ini sekarang udah yakin. Oh, udah Tadi kan yakin, ragu. ya. Ketika dia ragu, kita kan ngambil hukum asalnya. Yaitu masih Mabni al suci. yakin, masih suci kan Iya. gitu. Tapi ternyata setelah salam dia ingat, oh tadi kan sebelum salam saya misalkan apa menyentuh istrinya atau apa Kemudian dia ada yang iya. ngabarin, "Oh, tadi kan kentut." Nah, Oh, iya ya? gitu ya. Oh, udah. Oh, jadinya berarti kan sholat pertama ini dia nggak bisa gabungkan. Oke. Jadi kita harus memastikan dulu yang pertama ini sah dulu. Kan ini jadi tadi sekali lagi ini seperti kasus sama niat tadi. Kita ini kan mau menggabungkan ya. Kita mau menggabungkan yang kedua ke pertama. Ya pertamanya pastiin dulu. Betul, Bener ya. kan gitu. Ya, Pak pertamanya pastiin dulu bener baru kita gabungkan. Kalau pertamanya kita nggak pastiin bener kan repot ini Karena masalahnya. ini emang iya. seakan-akan dua sholat ini adalah Iya, satu gitu. iya adalah satu ya betul. Lalu kemudian syarat yang berikutnya mungkin ya bisa Iya. lanjut ya. Silakan. Syarat yang berikutnya adalah berlanjutnya sebab diperbolehkannya menjamak. Berlanjutnya Sebab diperbolehkan menjamak. Kan ini kan kita bahasnya safar nih ya. Safar. Berarti safar ini yang tadi diperbolehkan menjamak ya. Nah, kita harus berlanjut. Tadi contohnya tidak berlanjut seperti apa? Ya berubah niat. Oh, iya. Nah, kan tadi kan Di gitu. tengah jalan ketika Iya, di tengah saya jalan. mau jadi sebulan nih di sini. Iya, misalkan dia setelah selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia niat saya sebulan, ada nggak bisa gabung sama asar. Dapat gitu misalkan dapat Iya. kabar. Kabar. "Oh, harus sebulan sini. Wah, Nah, iya. bisa tuh misalkan. jamak tuh. Iya, sudah nggak bisa lagi dia menggabungkan. Sekalipun dia sudah niat di pertama. Nah, ini penting juga. Jadi, orang yang sudah niat nggak mesti dia harus melakukannya. Kan dia sudah niat tadi kan, sudah niat zuhur dijamak dengan asar waktu Iya, pas iya. sholat zuhur. Tapi ternyata dia mengubah niat. Mm-mm. Ya, mengubah niat, oh saya kelihatannya mau tinggal sebulan. Loh, tapi tadi saya udah niat untuk jamaah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Jadi dia tetap sholat asar pada waktunya, gitu. Tidak bisa. Jadi Karena harus niat- ada dawamul udzur. Niat niat awalnya itu niat yang baru ini yang merubah ini yang merubah statusnya juga. Iya. Nah, ini yang penting. Sampai kapan berlanjutnya sebab itu? Iya. Nah, berlanjutnya sebab itu sampai dia sempurna rakaat, sampai dia sempurna takbiratul ihram dari sholat yang kedua. Oh. Tergambar nggak? Iya. Nih contohnya nih, dia sholat zuhur, sudah niat, ya sudah niat untuk apa? Sudah niat untuk menjamak dengan asar. Selesai salam, dia masih ada niat dan Betul. tidak ada perubahan, dia masih musafir. Oke. Selesai takbiratul ihram dari sholat asar, Berubah niatnya. berubah niatnya tinggal sebulan. Nah, Oke. Nah, ini kan Batal. kan boleh nggak? Nggak, karena dia sudah masuk dalam sholat. oh iya. Kan Oh, dia nggak sudah batal, masuk. nggak Ya batal. enggak, dia tetap sholat asar di sini. Oke. Jadi karena dia sudah terlanjur masuk dalam satu sholat kewajiban. Jadi dia tidak membatalkan karena disebabkan tadi dia mukim. Ya sudah, lanjut dia berarti. Lanjut berarti. Iya, berarti jamaknya boleh lanjut. terhitung. Jamaknya ya, sekali lagi ini jamaknya Jamaknya, lanjut. jamaknya. Karena nanti bisa jadi dia kan niatnya kosor ya. Qasar. Ah, di sini nggak berlanjut berarti kosornya. Oh. Dia buat harus sholat sempurna. selebihnya. Ya kan orang kan bisa gabung. Betul. Saya sholat duhur kosor dan jamak dengan asar. Asar juga saya kosor. Apa sebab diperbolehkannya jamak dan kosor ini ada sampai masuk takbiratul ihram dari sholat yang kedua, sholat asar. Oke. Setelah dapat satu rakaat, dia menetapkan untuk tinggal 1 bulan. Di sini apa yang dilakukan? Ya lanjut sholat asar. Lanjut. Tapi terhitung. sempurna. Tidak Oh, boleh iya. dia kosor. Karena Kan tadi kan sudah kosor- diingatkan waktu kosornya di sudah habis, pertemuan. Ustaz, ya? Kosornya sudah habis. Betul banget ya, Ustaz, ya. Iya, harus begitu. Ini dia harus fokus Ya, memang. memang harus fokus ini. Iya, harus Kalau nggak fokus, gitu. Bahaya ini. Jadi ada satu keadaan dengan berubah niatnya itu Dia boleh yang tadinya dapat 2 rukhsah iya. tinggal 1 rukhsah Tinggal aja. 1 rukhsah. Oke. Karena terlanjur sudah masuk dalam sholat asar. Oke, Kan gitu. siap. Jadi kenapa? Karena kalau dia membatalkan kan dia nggak dapat sholat asar sama sekali. Oke. Kalau ini kan dia nggak dapat 2 rakaat, dia kan dapat 4 rakaat. Iya, iya. Masih bisa gitu. Jadi aman, masih ada penggantinya lah. Masya Allah ya, sedetail itu ya. Iya. Bahaya juga. Yang nih. terakhir nih ya, berarti yang terakhir. Oh, ini Atau masih terakhir ada nih? yang terakhir nih Oh, ya. iya. Ya, syarat yang terakhir. Ini jamak takdim. Iya, masih jamak Jamak takdim takdim. ya. Yang terakhir adalah seperti tadi di kosor harus mengetahui Ilmunya. ilmunya. Di sini juga sama. Masya Allah. Ya, jangan asal-asalan. Nah, ini Pentingnya bahaya. ilmu nih ya. Iya. Harus tahu syarat-syaratnya. Karena kadang orang lihat pada jamak ya ikutan.
Alasannya ente apa ikutan gitu. Iya. Sudah berapa ini dan seterusnya seperti itu. Masya Allah. Nah, mungkin yang tadi tidak disebutkan ya di kelewatan mungkin ya. Jamak ini kan diperbolehkan oleh sebabnya kalau nggak dia safar atau dia karena hujan. Kalau hujan ini mungkin ada puasa sendiri lah kapan-kapan yang kita boleh bahas. boleh. Tapi yang penting Pas kita hujan-hujanan safar. apa gimana? Bahasan. Tapi yang penting adalah tadi safar. Safar. Nah, tadi kan selama kita dibincang belum ada pembahasan safar. Oke. Karena kita sudah bahas masalah safar di di Qasar. qasar, maka syarat safar itu berlaku di Oke. sini. Pun Jadi berlaku mulai di jamaknya. berlaku di sini mulai dari jaraknya. Oke. Ya, mulai tadi yang disebutkan lah dalam qasar tadi itu Oke. safar Jadi tadi. nanti Harus lihat video pertama. Iya, harus Ah, lihat iya, video iya. pertama. untuk mengetahui syarat-syarat qasar yang juga berlaku di syarat-syarat jamak ini, Nah, iya. nanti bisa lihat di di link Ini di atas. di link di atas nanti. Emang Iya. ada di batas atau di bawah? Di atas. Ini Oke, penting, ini saling berkaitan. Masih Iya. ada lagi Sat atau kita pindah Sat? Ya, kita berarti pindah. Oke, sekarang selanjutnya kita akan berbicara atau mempelajari tentang syarat jamak takhir. Kalau Iya. tadi kan jamak takdim. Iya, betul. Ada nggak syarat jamak takhir yang memang khusus? Gitu? Iya, berbeda dengan jamak takdim Berbeda ya. dengan jamak takdim. Iya, Padahal tentu. kan sama-sama jamak ya. Iya, tentu ada berbeda. Pasti ada ya? Iya, berbeda. Karena kondisi yang berbeda ya. Ini kan tadi kan jadi asar diajukan ke Iya. zuhur ya, isya diajukan ke maghrib. Kalau ini kan diakhirkan. Oke. Nah, ini kan beda gitu. Oke. Nah, disebutkan oleh para ulama pertama adalah ini penting sekali. Kadang orang nggak fokus ya perhatikan ini adalah meniatkan untuk mengakhirkan sholat. Tuh, Mengingatkan untuk Mengakhirkan sholat. Gak ujuk-ujuk. Iya. Nantilah sholatnya. Iya, gitu. Dia harus niat, maksudnya sudah masuk nih waktu zuhur. Saya mau ditakhir ke asar. Jadi sudah ada niatnya. Jangan dia niat, saya mau sholat zuhur pada waktunya. Tiba-tiba nggak berhenti saat asar. Nah, gampang kan kita musafir. Ini dia Bisa berdosa. takhir. Oh, Ah, iya. berdosa, Sat. Iya, berdosa karena dia tidak ada azimah untuk melakukan di ini gitu. oke. Iya, tidak melakukan. Nanti kan kodok jadinya dia. Oh iya. Walaupun dia punya rukhsah untuk mengakhirkan. Oke. Ini yang Tapi- sering terjadi, Sat. Ah. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita nih. Jadi Dan ini niatnya minimal tuh kapan Sat? nah, iya penting ini. Minimal adalah memang tadi di waktu pertama kan ini Di waktu kan. pertama. Iya, jadi di waktu pertama ketika dia masih memiliki waktu. Gitu kan dia masih memiliki waktu untuk mengerjakan sholat. Nah, saya niat deh untuk untuk melakukan ini. Memang di sini ada sedikit perbedaan ya di antara dalam mazhab. Ada yang mengatakan memang batasannya itu adalah di waktu pertama sekalipun dia hanya bisa melaksanakan 1 rakaat. Di waktu pertama mungkin perlu diulang tadi. Ya, nanti kita. jadi misalkan begini nih, sholat duhur mulai jam 12 sampai jam 3. Ini Oke. waktu duhur nih ya, Oke, waktu duhur oke. jam 3 sampai jam 6 itu udah waktu Iya, waktu asar. asar. Nah, ketika dia masuk jam 12, dia di jalan di perjalanan. Nantilah sholatnya jam 1. Oke. Jam 1. Tiba-tiba macet tuh. Macet apa? Nantilah ini, tapi dia tidak mengakhirkan sampai asar. Belum. Belum Belum sampai. meniatkan. Belum meniatkan. Ternyata mepet. Mepet. Jam 3 kurang 5 menit. Wah, iya. Nah, kan misalkan atau jam 3 kurang 1 menit. Terus 1 dia baru lihat. menit. Nah, 1 menit ini kan kalau dihitung normal sholat Nggak mungkin. untuk 2 rakaat atau 4 rakaat nggak mungkin, paling 1 mungkin, rakaat 1 rakaat. dapat kan gitu. Nah, di sini tapi dia masih memiliki waktu mengerjakan 1 rakaat pada 1 pada menit itu. waktunya. Mepet. Iya, 1 rakaat pada waktunya. Itu masih bisa. Masih bisa meniatkan. Ini batasan. Walaupun ada juga di dalam mazhab yang mengatakan nggak harus sempurna. Nggak. Harus bisa melaksanakan sholat zuhur sempurna baru di situ dia meniatkan. Kalau sudah lewat ya nggak bisa. Oh, yang pendapat Tapi ya, pendapat iya, yang pendapat kedua yang ini lain. sekalipun masih ada waktunya sedikit apapun masih Boleh, bisa. bisa. Enggak, jadi gini, bukan. Justru lebih ketat lagi. Oh, lebih ketat. Lebih ketat lagi. Jadi dia harus bisa mengerjakan sholat itu pada waktunya sempurna, baru kemudian Oh, dia 4 meniatkan. rakaat. Iya, Oh. gitu. Kalau tadi kan cuman masih 1 rakaat masih bisa. Masih aman, Ya iya. katakan tadi Iya, katakan gitu iya. ya. Satu menit gitu iya, kan. 1 menit misalnya. Kalau 4 rakaat katakan 5 menit gitu. iya, Itu iya, boleh. betul, iya betul. Ya mungkin amannya Iya. kalau emang udah kira-kira ini harus Memang dipastikan iya, gitu. memang mudahnya
kalau kita nggak mau mendetail begini ya mudahnya, pokoknya asal masuk waktu sholat tentukan deh. Tentukan deh. Mau sholat sekarang atau sholat diakhirkan. Itulah fungsi amir safar kan. Kita mau ngapain? Kita sholat kapan? Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau memang pengen takhir langsung saja. Langsung meniatkan, pokoknya sekitar takhir. Nah. Gak usah jangan tadi mepet-mepet baru. Iya, ini, baru ya. Terlalu beresiko teman-teman. Iya. Tadi sampai sedetail itu Ustaz Khalil jelasin loh. Iya. Kan sampai dosa kalau yang tadi. Udahlah, gampang, santai. Kita kan apa? Musafir, nanti. Oke. Sudah mepet takhir. Kadang sebagian kita gitu saat mulai Iya, mekan, betul. nganggap enteng ternyata sampai berdosa Iya. ya tadi. Selanjutnya Sat, ada syarat atau Iya, kriteria syarat yang terakhir ya mungkin ya. Hanya ada dua, safar, hanya iya, ada dua hanya berarti? dua. Karena syarat yang safar kan di kosar ya. Oh, Ini kan sudah jamak semua, takdim udah ada semua. semua. harus nonton. Harus Nah, nonton ini jangan lupa. harus, iya. Linknya ada di saling atas ya. berkaitan gitu. Namanya menjamak mengkosor itu saling berkaitan banget. Nah, ini dia yang terakhir adalah tadi seperti yang di jamak takdim yaitu apa dawamul udzur ila apa namanya ila tamamis salati tsaniyah. Berlanjutnya sebab diperbolehkannya menjamak sampai sempurna dari sholat yang kedua. Kalau tadi kan sampai selesai takbiratul ihram, Oke. ya kan? Yang tadi yang di Takdim. takdim ya, takdim. yang takdim. Kalau yang terakhir sampai sempurna di rakaat sampai salam dia dari apa sholat yang kedua. Kalau tadi kan yang gambaran tadi kan pertama dia sholat duhur Iya. dan sholat asar di waktu duhur. Betul. Nah ini kan syaratnya pokoknya dia masih safar sampai dia takbiratul ihram sholat asar. Nah itu kan tadi yang pertama. Kalau ini yang kedua adalah dia masih safar sampai dia salam dari sholat asar. Nah, Iya, karena takhir ya. Contoh kalau gambarnya. dicontohin, kalau digambarin seperti apa? Nah, kita gambarin yang sebaliknya ya berarti ya. Oke. Kita gambarin sebaliknya. Maksudnya orang takhir nih. Oke. Ya kan dia safar. Misalkan Betul. saya Sholat safar. zuhur asar. Sholat duhur asar. Ya. Oke. Saya ditakhir kan udah niat. Udah Saya niat. ditakhir. Pas sudah misalkan saya ini dari Seragen ke Jakarta. Ya. Itu saya mau di sana 2 hari misalkan. Sampai sana misalkan waktu asar. Oke. Saya kan sudah niat takhir. Oke. Nah, saya sholat duhur, kemudian sholat asar. Pas di tengah-tengah sholat asar sampai rokaat yang kedua atau rokaat pertama selesai, saya niat saya tinggal sebulan. Kan sudah putus. Ya kan sudah putus. Sudah. Apa namanya? Udurnya Oh, habis. Udurnya habis. Dia udurnya sudah habis. Kan. Maka pada saat itu maka di saat ini bukan jamak namanya. berarti jadi kodok. Iya, qadha yang tidak ada dosanya. Nah, ini dia. Ini qadha yang tidak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa di sini? Karena di saat dia diwajibkan sholat duhur pada waktunya dia memiliki keringanan boleh mengakhirkan. Kan dia Masih masih ada uzur. safar tadi. Masih ada uzur. Ya kan? Masih ada uzur. Iya, masih ada uzur. Cuman tidak disebut jamak karena ya tadi yang satu sudah nggak bisa lagi digabungkan sama Syaratnya ini. sudah- Syaratnya sudah nggak ada. habis. Sudah habis. Dia harus mengqadha waktu zuhurnya. Tadi kan sudah sholat duhur dia. Oh, asarnya berarti. Enggak. Tadi jadi kan gini. Jadi ini sholat duhur Iya. plus sholat asar di Ya, waktu ini takhir. iya di waktu Nah, asar kan gitu kan. asar. Dia sudah sholat duhur sempurna, habis itu dia sholat asar. Ya. Pas di tengah-tengah sholat asar dia niat untuk tinggal sebulan. Mhm. Kan gini. Berarti Ini yang harus- gambarannya ini. Kalau gambarannya sama aja. Tapi gambarannya secara fikih ini disebut jamak zuhur dan asar Ya. atau zuhurnya ini qadha. Statusnya aja sebagai statusnya kodok. aja, ya. Tetapi kodok tanpa dosa. Iya, kodoknya tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Karena di saat dia mengakhirkan sholat duhur itu Masih dia masih ada punya sebab, uzur. alasan. Karena saya musafir. Sekalipun ketika dia sholat asar habis uzurnya. Nah, kan gitu, karena dia tadi apa namanya mengubah niat tadi. Tapi dia nggak harus mengqadha, tapi statusnya aja yang berbeda. Iya, tadi kan udah sholat duhur. Ya udah. Udah sholat duhur gitu. Nah, di sini juga berkaitan tentang mungkin kalau ada yang bertanya berkaitan tentang niat. Niat. Iya, niat untuk menggabungkan. Oke. Ya kan? Kalau tadi kan jamak takdim niatnya harus di sholat Sholat pertama. sholat pertama. Sebelum selesai sholat Sebelum pertama. selesai sholat pertama. Nah, bagaimana dengan ini? Takhir. Takhir ini. Gitu. Nah, jamak takhir ini. Nah, kita kan tahu tadi jamak takhir kita sebenarnya sudah niat mengakhirkan dari awal ya. Iya. Ya kan? Udah niat di Iya, sholat mengakhirkan zuhur ya? dari awal. Nah, statusnya kalau dalam mazhab Syafi'i ini lebih longgar jamak takhir ini. Maka tadi kan ada pertanyaan yang lupa. Apa Tadi. tuh? Apa Yang coba? mana itu? Mendahulukan. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini asar dulu habis itu ini. Nah, kalau di jamak takhir itu memang
dalam Syafi'iyah ini karena dia itu menyerupai qadha kan jatuhnya. Jamak takhir nih. Iya, kan menyerupai qadha, mengakhirkan sholat. Oke. Ya. Tidak di Ya kan? waktunya. Bukan pada waktunya. Duhur kita sholat di asar. Oh iya, Oke. tadi yang Iya. Anda tanya dia. Kenapa di waktu kalau takhir, kenapa yang dilakukan di waktu asar zuhur dulu? Itu kayak menyerupai aja. Nah, kan gini. Makanya di sini di dalam mazhab Syafi'iyah tidak disyaratkan duhur dulu. Kalau takhir tidak syaratkan tertib. tidak syaratkan tertib. Oh, santai ini. Nah, jadi dia boleh apa namanya Bolak-balik. asar duluan. Oh gitu. Asar duluan boleh baru kemudian duhur dan ini dihitung jamak. Oke. Ya, dan hitung jamak. Ini berbeda dengan tadi jamak takdim tadi ya. Ini berbeda dengan jamak Nanti takdim. ada keluasan ya kalau nggak Ini Iya. salah satu perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takhir, iya salah satu perbedaan Berarti di sini. contoh saya takhir Ustaz. Hmm. Zuhur dan asar di waktu Asar. asar. Saya ngerjain asar dulu di waktunya karena Iya. itu waktunya asar. Iya. Itu boleh. Boleh. Oh, Tapi iya. utamanya adalah tetap zuhur dulu habis asar. Ini yang lebih utama. Iya, lebih utama begitu. Utamanya tetap tertib. Tetap Ya, tertib. karena tadi ini juga salah satu khilaf, ya muraatul khilaf. Natul khilaf. Ya melepas Emang dari mazhab yang lain apa, Ustaz? Ada. Kalau tidak salah saya ingat saya dari mazhab Hanabilah begitu. Hambali. mereka Dia mensyaratkan mensyaratkan tertib. tertib. Iya, mensyaratkan tertib. Ya, dalam urusan ini jadi sehingga untuk menjaga itu makanya utamanya lah tertib aja mudah. Kita tetap santai kalau Iya. Nah. menurut kita ya afdalnya gitu. Iya, afdalnya begitu. Meskipun nggak sampai wajib gitu. Iya. Kadang yang sering ditanyakan adalah musafir tiba-tiba orang sudah pada sholat asar. Mhm. Kan gitu. Dia Iya. datang seorang musafir mampir di masjid. Oke. Orang sudah pada sholat asar nih atau sedang mengerjakan sholat asar. Dia belum sholat zuhur. Oke. Apa yang dikerjakan? Sholat asar. Nah, ini apa yang dikerjakan? Kalau yang tadi melihat terakhir ini maksudnya sholat asar dulu. Sholat asar dikerjakan habis sholat zuhur. Iya. Nah, kan memang boleh nih ya. Kita Boleh kan ya, kalau boleh. berbicara boleh ya boleh. Dia boleh sholat asar dulu habis zuhur. Kan di dalam Syafi'iyah nggak Boleh. mesti nggak harus tartib. Tapi utamanya. Apakah utamanya dia Ikut sholat jamaah. asar Iya. baru sholat zuhur Hmm. atau dia ikut sholat asar dalam arti tapi beda niatnya. Beda Ikut jamaah niat. tapi beda niat. Iya. Dia zuhur. Ikut jamaah. Niatnya dia zuhur. Ya, ini Mana dia. yang lebih utama nih, Sat? Utamanya adalah dia sholat sendirian. Kalau sholat sendirian. Iya. Jadi sholat zuhur dulu habis sholat asar. Gitu, Sat. Iya, sama Kalau nggak begitu. kerja, Kadang- Ustaz? Oh dia mau tetap sendirian aja berarti nggak ada urusan sama Iya, jamaah nggak tadi. ada sama kan dia musafir. Oh. Tapi sekali lagi dia boleh ngikut. Hmm. Kan dia boleh ngikut. Tapi kalau lebih utama Iya lebih utama dia sendirian Oh, untuk sendirian. menggabungkan. Kenapa lebih utama di sini? Tadi kan khilaf pertama masalah tertib. Ya, itu kan untuk keluar. Khilaf yang kedua juga adalah masalah perbedaan niat antara makmum dan imam. Ini kan juga ada Ya, perbedaan nih di perbedaan. kalangan ulama. Khilaf. Iya. Jadi daripada kita masuk perbedaan di sini kita mau dulukan asar jadi nanti nggak sah menurut sono, di sini kita niatnya sebagai menurut sono juga nggak sah, ya sudahlah sholat sendiri aja kan lebih aman gitu. Cari aman. Iya. Cari aman. Pun kalau sholat sendiri kan bisa kosor. Iya kan sholat ini zuhur. ini unik, Sat. Berarti ada beberapa keadaan, mungkin salah satunya orang afdol sholat sendirian. Iya. Ini salah satu keadaannya betul. mungkin, Sat. Iya, afdal sholat sendirian. Karena kalau dia sholat berjamaah malah jadinya nanti Jadi masuk ribet dalam di perbedaan. antara perbedaan Iya. perbedaan. Sebagian Pendapat-pendapat. ulama tidak menganggapnya sah karena perbedaan Iya. niat Oke, tadi oke. kan gitu. Iya. Masya Allah, ini semakin menarik sebenarnya nih, Sat. Gimana, Sat? Kita lanjut, Sat. Mungkin ada dari tadi kan syarat ya. Syarat. Kalau disebut. Mungkin ada yang permasalahan yang nyerempet mungkin atau masih dalam pembahasan. Dia nggak syarat tapi ini perlu dibahas. Kalau dari sisi itu Mungkin gini, Sat. Ada banyak masalah sebenarnya gitu, Sat. Nah, Iya. Ada nggak masalah-masalah yang ya Perlu banget, lah, penting banget penting gitu, Sat. banget. Nanti mungkin kita antum coba sebutkan beberapa masalah yang cukup penting. Nanti mungkin kalau ada apa namanya kawan-kawan yang mau tanya. mau tanya atau kurang paham atau Iya. masih ini maksudnya Belum gimana jelas. sih gitu, nanti bisa tulis di komen dan mungkin insya Allah akan kita bahas Dan dijawab di- persoalan-persoalan tersebut di Iya. lain waktu. Gimana, Sat? Ada Iya. masalah apa, Sat? Saya rasa lebih enak ya kalau masalah-masalah itu langsung yang real ya, Oke. yang di lapangan gitu. Karena secara teori masih banyak banget. Masih banyak teori. Cuman hal kadang yang secara teori itu kadang nggak terjadi kan gitu kan. Kadang nggak terjadi, kadang Artinya apa sesuatu gitu. yang terjadi aja lah. Iya gitu. Makanya nanti mungkin setelah ini kali ya part yang ketiga menampung pertanyaan-pertanyaan Oke, kawan-kawan oke. yang Ini itu. kita gitu. tunggu dari teman-teman. Iya. Teman-teman
kalau memang ada pertanyaan seputar jamak ini ya, Iya. jamak takdim, jamak takhir, Atau seputar kosor juga Ustaz? Nggak Iya, apa-apa. kosor kosor juga. juga. Ya, gabungannya di satu nanti. yang mungkin terkadang pas lagi perjalanan gitu, karena terkadang orang Masalah tuh tuh beragam. masalah beragam, terus sebenarnya dia udah pernah belajar, terus karena ya namanya mungkin semua nggak semua orang selalu belajar agama gitu ya, mungkin Iya. pernah belajar agama tetapi dia tuh ingat lagi baru kepikiran lagi saat dia ada di peristiwa tersebut kan Iya, gitu kan. iya, iya, Oh pas betul. lagi safar nih, oh iya gimana sih Apaan sebenarnya, ya dulu ya, gua pernah lupa belajar. gitu kan. Atau mungkin ini sebenarnya gimana sih, ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Silakan bertanya, mudah-mudahan insyaallah di lain kesempatan di video selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan sekalian. Gitu Ustaz. Ya, Lagi Ustaz tambahan? Ustaz Ridho mungkin? Insyaallah cukup insyaallah. cukup insyaallah. Baik, teman-teman, jazakumullah khairan Ustaz Khalil, Ustaz Muhammad Ridho yang Masya Allah ternyata pentingnya berilmu sampai tadi beberapa kali di antara hal yang tidak dibolehkan ya seseorang melakukan sesuatu yaitu karena ketidakadaan ilmu terhadap satu ibadah atau satu permasalahan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz, untuk kedua Ustadz yang sudah memberikan ilmunya bagi kita semua. Semoga yang sudah kita bahas, semoga kita lebih care lagi tentang ibadah-ibadah yang mungkin berulang kali kita lakukan, tapi ternyata kita melakukan kesalahan, ya gitu. Kayak pentingnya belajar dan terus belajar. Dan doakan kami dari Tasli untuk bisa menjadi wadah, salah satu wadah untuk mengedukasi, untuk memberikan sajian-sajian ilmu untuk para sahabat Tasli dimanapun antum berada. Itu aja mungkin untuk tadi, mengingatkan lagi yang disampaikan Ustaz Ridho, jika ada pertanyaan, ada yang belum jelas, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi tadi ada kaitannya antara video satu dengan video sebelumnya, karena Ustaz Khalil di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang syarat-syarat yang ternyata ada kaitannya dengan pembahasan di video atau pertemuan kita kali ini. Itu aja, terima kasih. Jazakumullah khairan atas semua perhatian dan semoga yang sedikit bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taslih TV